bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi setelahnya huruf ta. Jadi nun sukunnya itu bertemu dengan huruf ta. Perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran? Kemudian masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. InsyaAllah setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya menyimak video-video pembelajaran yang kami sajikan, InsyaAllah akan dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena di sini kami berusaha menyajikan video pembelajaran mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Yang insyaallah akan sangat memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar di dalam membaca Al-Qurannya bisa segera lancar. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha memahami ilmu tajwid guna untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga kita semuanya bisa menjadi seorang ahli sedekah dan nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, untuk latihan di rumah supaya bisa mempercepat agar lancar di dalam membaca Al-Qurannya, cobalah beli Al-Quran yang kami pegang ini. Ini kami menyarankan, sama sekali kami tidak disponsori ya, sama sekali kami tidak dibayar. Ini kami menyarankan karena kami sudah membeli Al-Qurannya. Dan untuk pembelian Al-Quran yang kami pegang ini bisa melalui video yang kami buat ini, karena produk pembeliannya telah kami cantumkan di dalam video ini. Jadi silakan diklik di bagian produk. Di situ juga ada buku-buku tajwid, kemudian juga ada Al-Quran yang besar itu ya, yang versi jumbo untuk para lansia juga ada. Ini Al-Quran yang kami pegang ini, di bawah tulisan Arabnya itu sudah dilengkapi dengan 2 tulisan Latin. Jadi nanti ketika kita memiliki Al-Quran ini, untuk latihan di rumah, kita baca Al-Quran, kita baca tulisan Arabnya. Ketika kita menemukan kendala yang membuat kita itu terbata-bata sehingga tidak lancar dalam membaca Al-Qurannya, baca tulisan Latinnya, baca lagi tulisan Arabnya. Dengan kita latihan semacam itu, insyaallah akan mempercepat supaya kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam berusaha memahami ilmu tajwid untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-44. Karena kemarin pada surah Ali Imran ayat yang ke-44 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama.
karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Harapannya semoga langsung bisa dipahami dengan mudah dan langsung bisa dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting semoga bisa langsung dipahami. Karena nanti ketika kita sudah memahami ilmu tajwidnya, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan juga di ayat manapun. Pada bagian yang kedua daripada surah Ali Imran ayat yang ke-44 ini, kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai bawah sini. Dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Namun seperti biasa ya, kami selalu menyarankan setelah Bapak dan Ibu saudara semuanya mengikuti video pembelajaran yang kami buat ini, maka bacalah juga secara full surah Ali Imran ayat yang ke-44 tadi itu. Dikarenakan ini yang akan kita pelajari, jadi mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum yakfulu Maryam. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wama. Kenapa kok ma dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i itu dia memiliki 3 huruf mad. Apa-apa saja huruf-hurufnya itu yang seperti yang warna-warna hitam itu. Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh, rumus 2 warna hitam, huruf sukun sebelumnya harokat dhammah, rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Sedangkan ma ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Jadi cara kita memahami rumus 3 warna hitam, di rumus 3 warna hitam ya, perhatikan dulu. Di situ kan ada alif dah tuh. Ada alif kan di rumus 3 warna hitam, ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah tuh, ada tanda baca fathah yang baris miring tuh. Nah, kemudian di bawahnya itu ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Karena dia memiliki tanda baca fathah itu, karena ada alif sebelumnya harokat fathah begitu. Jadi cara kita memahami secara keseluruhan rumus 3 warna hitam, yakni kalau membaca Al-Quran bertemu dengan alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Seperti itu cara memahami rumus 3 warna hitam. Contoh dalam bacaan Al-Quran seperti ini. Ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Nah, sebelum alif ada ini, ada harokat fathah ya, tanda baca fathah. Ada alif, sebelum alif sebelah sininya nih ya, sebelah kanannya alif nih sebelah kanan sebelah sini ya. Sebelum itu sama dengan sebelah kanan maksudnya. Memiliki harokat fathah atau baris fathah nih, atau tanda baca fathah nih. Soalnya ma dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai rumus 3 warna hitam. Wa ma kunta ladaihim. Nun sukun, huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Nun sukun setelahnya huruf ta. Jadi nun sukunnya itu bertemu dengan huruf ta. Perhatikan media gambar di samping. Itu di samping panah itu, di samping tanda panah itu kan di situ ada nun sukun, ada garis miring tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3.
baris 2 di atas huruf itu namanya fathatain atau tanwin fathah. Nanti ada baris 2 di bawah huruf itu namanya kasrotain atau tanwin kasroh atau kasroh tanwin, itu maksudnya sama saja. Kemudian yang satu lagi namanya dhammatain atau tanwin dhammah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya, seperti itu. Contoh kayak gini. Di sini ada nun sukun, pokoknya setiap ada nun sukun di situ terjadi hukum tajwid. Di sini ada huruf nunnya ada tanda sukun, terjadi hukum tajwid. Nah, dengan memperhatikan huruf setelahnya. Setelahnya itu yang sebelah sini nih. Ini nun sukun, sebelah kirinya huruf nun. Nah, sebelah sini nih. Nah, kalau setelah itu sebelah kiri. Kalau sebelum tadi sebelah kanan, setelah sebelah kiri, ya begitu. Supaya lebih memudahkan. Nun sukun setelahnya huruf ta. Nah, huruf ta inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan tuh seperti yang di media gambar, huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Jadi supaya kita bisa menguasai secara keseluruhan tentang hukum ikhfa hakiki, maka hal yang harus untuk kita lakukan yakni menghafal huruf-hurufnya. Jadi huruf-huruf yang 15 itu harus kita hafal, begitu. Nanti kan kalau kita melihat itu sekaligus, aduh banyak nian ya, ada 15 huruf gitu. Nah, gini cara menghafalnya tuh supaya nggak kesulitan, bertahap saja. Setiap habis sholat hafal 2 huruf. Habis sholat hafal 2 huruf. Nah, dalam sehari semalam kan ada 5 waktu sholat, berarti dalam sehari semalam kita sudah hafal 10 huruf. Besoknya dalam 2 hari sudah hafal huruf-huruf ikhfa. Bukan sulit kan, kalau kita memiliki niatan seperti itu. Kalau kita hafal sekaligus mungkin nanti akan lupa-lupa gitu. Tapi kalau misalkan 2 huruf yang kita hafal setiap habis sholat, pasti insya Allah cepat hafal gitu. Sedangkan huruf ta itu dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa kok dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Apa yang dekat itu apa? Makharijul hurufnya. Jadi ini makharijul huruf nun ini dengan huruf ta itu dia dari segi makhraj dia dekat. Maka dikatakan ikhfa hakiki aqrab. Maka cara membaca ikhfa hakiki yakni dibaca dengan samar, kemudian didengungkan atau digunahkan. Nah, yang dibaca samar itu apanya? Yang dibaca samar itu apanya gitu. Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu yang kita baca samar. Nah, karena di sini yang kita temui nun sukun, maka bunyi nun sukunnya kita samarkan. Jangan dibaca kun jelas gitu, jangan, tapi disamarkan. Kun, nah disamarkan begitu. Kun, kemudian didengungkan. Didengungkan tuh ya maksudnya digunakan. Jadi digunakan, didengungkan tuh maksudnya sama begitu. Kun, ya, jadi bagian kunnya itu suaranya itu kita tahan ya, kita panjangkan sebentar. Kun, nah, kira-kira sepanjang 2 harokat. Kuntalaдаihim begitu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sini ada ini harokat fathah, tanda baca fathah nih. Perhatikan media gambar di samping huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Coba perhatikan polanya, perhatikan. Nah, itu di kotak nomor 2 itu kan ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah tuh ya, tanda baca fathah, baris 1 miring tuh tanda baca fathah. Kalau ada huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, dia huruf lin. Nah, ini contoh dalam bacaan Al-Qur'an nih. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf harokat fathah, tanda baca fathah. Huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Kita baca lunak lembut. Ladaihim id yulqu. Di sini mim sukun setelahnya huruf hamzah. Bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi dia ada tanda bacanya, ada harokatnya, ada barisnya. Ini kan ada tanda bacanya kan, ada barisnya kan. Nah, sama ini kan alif ada barisnya kan. Huruf alif itu kalau dia memiliki tanda baca,
kalau dia memiliki baris ya, huruf alif memiliki tanda baca. Maka itu adalah huruf apa? Huruf hamzah. Ingat ya, kalau ada alif ada tanda bacanya maka itu huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Begitu. Makanya ini mim sukun setelahnya huruf hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap bertemu mim sukun, setiap bertemu mim mati, maka di situ juga terjadi hukum tajwid. Baca Al-Qur'an ada mim sukun atau mim mati, di situ terjadi hukum tajwid, begitu. Dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kalau hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia lebih ringkas. Dengan kita menguasai media gambar kecil yang kami tampilkan di samping itu, artinya kita secara keseluruhan sudah dapat memahami daripadanya hukum mim sukun, begitu. Kami jelaskan semuanya. Nomor 1, kalau ada mim sukun setelahnya huruf ba, jadi mim sukun setelahnya bertemu dengan huruf ba, maka itu hukumnya ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Tapi yang nomor 3 perhatikan, di situ ada bacanya izhar syafawi. Coba baca keterangannya tuh. Jika ada mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu juga dengan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Contoh kayak gini nih. Ini mim sukun. Setelahnya di sini huruf hamzah. Di sini nih huruf hamzah, mim sukunnya itu bertemunya dengan huruf hamzah di sininya nih. Bukan huruf ba, bukan huruf mim. Jadi sebelah kirinya mim sukun, sebelah kiri kita, sebelah sini, sebelah kirinya mim ini huruf mim ini tanda sukun tuh seperti ini mim sukun. Sebelah kirinya mim sukun di sininya ini bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka ini hukumnya izhar syafawi. Mana lagi? Nah ini mim sukun, setelahnya di sini huruf ya. Ini huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi di sini huruf ya. Maka mim sukun tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, hukumnya izhar syafawi lagi. Pokoknya semua mim sukun hukumnya itu izhar syafawi, terkecuali kalau bertemu dengan huruf ba atau bertemu juga dengan huruf mim, gitu. Jadi kalau mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim, maka semua namanya izhar syafawi hukumnya. Karena dia izhar syafawi, cara membacanya dibaca jelas dan tidak berdengung. Jadi tidak digunahkan. Jadi pendek saja. Ladaihim id, jangan dibaca him dipanjangkan, itu jangan, salah, pendek saja. Ladaihim id yulqu, seperti itu. Kemudian ku dibaca panjang. Kenapa kok ku dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 2 warna hitam. Cara kita memahami rumus 2 warna hitam, di situ kan di rumus 2 warna hitam ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Jadi cara kita memahami rumus 2 warna hitam yakni kalau kita membaca Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut kita baca panjang. Seperti itu. Ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Qur'an tuh seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun nih, sebelah sininya nih waw sukun, sebelah kanan waw sukun, sebelah kanan kita, sebelah sininya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, nih harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Makanya kita kalau membaca Al-Qur'an perhatikan ada waw sukun sebelumnya harokat dhammah, ya maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang, begitu. Soalnya ku dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai rumus 2 warna hitam. Yulquna aqlamahum, huruf qaf sukun, mantul. Kenapa kok mantul? Nah, perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Jadi huruf-huruf yang 5 itu silahkan dihafal.
Jadi nanti kalau huruf-huruf itu sukun kita pantulkan. Jadi huruf yang 5 itu kalau dia sukun atau hurufnya itu mati kita pantulkan. Jadi terjadinya qalqalah, terjadinya pantulan itu kalau hurufnya itu sukun. Jadi kalau hurufnya itu tidak sukun maka jangan dipantulkan. Kalau hurufnya sukun pantulkan. Kalau hurufnya sukun pantulkan. Jadi kalau hurufnya nggak sukun jangan dipantulkan begitu. Kalau hurufnya sukun pantulkan. Jadi terjadinya pantulan, terjadinya qalqalah kalau dia sukun saja. Ini huruf qaf sukun pantulkan. Aqla. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra karena dia berada di tengah kalimah. Atau yang paling mudah untuk kita ingat dan kita pahami itu karena dia berada di tengah bacaan kita. Beda ceritanya kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita itu berhenti, kita itu berwakop, berhenti berwakop di huruf qalqalah. Nah maka dia menjadi qalqalah kubro nanti. Nah ingat tadi ya kalau terjadinya qalqalah itu kalau hurufnya sukun saja begitu. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf qaf. Nah, nggak mungkin kan kita berhenti di huruf qaf. Nah, kita ini di tengah bacaan kita, maka dia menjadi qalqalah sughra. Qalqalah kecil. La dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi. Supaya kita langsung bisa latihan, mengetahui, mengingat tanpa bantuan media gambar. Karena sama dengan ini penjelasannya nih sama. Kalau di media gambar tadi itu penjelasannya di rumus 3 warna hitam. Sama ini dengan ini. Bedanya letaknya alif saja ini. Kalau ini kan alifnya itu letaknya dia disambung tapi bentuknya miring seperti ini. Ini alif nih. Alif nih. Nah. Jadi membaca Al-Quran betul-betul dengan alif nih. Alif. Sebelum alif ada ini. Ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Sehingga la dibaca panjang. Nah, sama dengan ini penjelasannya. Aqla mad tabi'i panjang 2 harokat. Aqla mahum yakfulu Maryam. Mim sukun setelahnya huruf ya tadi sudah kita jelaskan ya hukumnya idhar syafawi. Baca jelas dan pendek. Hum yak begitu pendek. Hum yakfulu Maryam. Di sini huruf kaf kita baca yak. Jangan dibaca yak. Mengapa kok dibaca yak? Nah, mengapa seperti itu? Nah, huruf kaf ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi ketika kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir. Nah, yak seperti itu. Seperti memercik. Yak seperti itu ya. Nah, tapi jangan dibaca yako. Jangan. Kalau kita baca yako itu dia bukan mengalir tapi jadinya mantul nanti jadinya itu. Sedangkan huruf kaf ini dia bukan huruf qalqalah. Tadi nggak ada huruf kaf termasuk huruf qalqalah kan tadi sudah kita pelajari tentang qalqalah tadi ya. Jadi jangan dibaca yako, jangan salah tapi dialirkan saja. Yak seperti itu. Yak fulu Maryam. Huruf ra sukun, huruf ra sukun. Jika huruf ra sukun sebelumnya di sini ada ini, ada harokat fathah, maka huruf ra sukun yang sebelumnya harokat fathah nih kita baca tebal, kita baca tabkhim huruf ro-nya tuh kita baca tebal sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas. Tebalkan huruf ro-nya. Maryam. Kemudian ini kita baca Maryam. Jangan dibaca Maryama baru berhenti. Jangan, tapi kita baca Maryam. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita matikan. Kita sukunkan hurufnya. Ini kita berhenti di huruf mim. Untuk di sini huruf mim ini tidak dibaca panjang. Tadi apa kami katakan? Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan seperti itu. Sehingganya ini kita baca Maryam seperti itu ya. Kemudian di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu huruf shad dengan huruf lam. Ini bermakna al waslu aula. Nah, jadi maksudnya itu diwasolkan itu lebih utama. Nah, jadi kalau menemukan tanda waqaf bentuknya shad dengan lam ini maka dia diwasolkan lebih utama.
Jadi kita tidak berhenti di sini, tidak berhenti di tanda wakaf ini. Kita teruskan bacanya, kita sambung bacanya, kita teruskan, nggak berhenti di sini, itu lebih utama. Itu lebih utama dia. Begitu. Tapi kalau misalnya kita mau berhenti di sini di tanda wakaf ini, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja begitu. Cuman di sini makna itu diwasolkan lebih utama. Jadi lebih utamanya diwasolkan saja, jangan berwakaf di sini. Tapi kalaupun mau berwakaf juga tidak apa-apa begitu. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum yakfulu Maryam